Kelompok 7 terdiri dari Muhammad Khairullah, Nadia Nurafida, Nadia Zulfa, dan Naimah Azara. Hari ini kelompok 7 akan membahas tentang rapat bisnis, presentasi bisnis, komunikasi bisnis internasional, dan tahap-tahap dalam komunikasi tertulis. Yang pertama akan dimulai oleh saya tentang rapat bisnis. Rapat bisnis atau business meeting bisa diartikan sebagai pertemuan antara dua orang atau lebih, baik di dalam kantor maupun di luar kantor, untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan bisnis. Jenis-jenis rapat bisnis. Yang pertama, pengarahan atau briefing. Briefing secara umum dikenal juga sebagai pengarahan, karena dalam kegiatan ini pimpinan biasanya hanya menginformasikan dan memberi pengarahan. Kedua, rapat konsultasi. Rapat konsultasi bisa disebut juga sebagai rapat berbagi informasi kepada pihak yang lain. Rapat ini berisi suatu proses guna saling menerima dan memberi ide serta gagasan. Ketiga, rapat komite. Rapat komite adalah rapat yang membahas sesuatu yang terdiri dari beberapa komite yang mempunyai otoritas dan kompromi serta resolusi. Oleh sebab itu, para peserta rapat ini terdiri dari berbagai orang dengan berbagai latar belakang profesi. Keempat, rapat dewan. Rapat dewan adalah pertemuan yang beranggotakan sekelompok orang dari latar belakang dan minat yang berbeda guna merumuskan masalah tertentu dengan jalan yang mencari konsensus bersama di antara mereka. Kelima, negosiasi. Negosiasi terdiri dari sekelompok anggota yang mempunyai kepentingan dan maksud serta tujuan berbeda-beda. Melalui proses negosiasi itu antara anggota diinginkan bisa mendapatkan kesepakatan yang mampu memberikan keuntungan bagi semua pihak. Ini kelompoknya ada semua tidak? Ada, Pak. Semua komplit ya? Tujuan rapat bisnis. Yang satu, berbagi informasi antara satu pihak dengan pihak yang lain. Brainstorming, saling merumuskan masalah untuk mencari kesepakatan. 3, evaluasi ide. 4, pengambilan keputusan. 5, membuat dokumen seperti notulen. 6, memotivasi peserta. Pelaksanaan rapat bisnis. Efektivitas kegiatan rapat dapat ditentukan oleh beberapa komponen, di antaranya persiapan panitia, kesiapan para sumber seperti materi, dan juga keaktifan peserta rapat bisnis itu. Menurut yang disampaikan oleh Dobson, terdapat beberapa alasan penting pengaturan tempat duduk yang dapat dipergunakan untuk menyelenggarakan rapat bisnis. Di antaranya ada bedroom style, U-shape style, classroom style, dan circular style. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia. Itu namanya. Nadia Zulfa. Pak. Selanjutnya ada pengertian presentasi bisnis. Pengertian presentasi bisnis adalah penyampaian informasi mengenal kegiatan bisnis, pengembangan produk, perluasan pasar, pengajuan usul proyek baru, dan lain-lain oleh pembicara kepada audiens yang hadir dalam suatu forum bisnis. Adapun pengertian presentasi bisnis yang lain, yaitu presentasi yang dilakukan untuk kegiatan bisnis. Presentasi bisnis ini biasanya dilakukan untuk memperkenalkan suatu produk, mempromosikan produk, atau mengusulkan dilakukannya pengembangan produk atau bisnis. Selanjutnya ada tujuan presentasi bisnis. Yang pertama, menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Kedua, menghibur audiens. Ketiga, menyentuh rasa emosi audiens. Keempat, memotivasi audiens untuk bertindak.
Selanjutnya ada mempersiapkan presentasi bisnis. Yang pertama, mampu menguasai topik dan materi presentasi. Kedua, menganalisis para audiens. Ketiga, penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik. Keempat, menganalisis tentang lingkungan lokasi atau tempat untuk presentasi. Kelima, ada alat bantu presentasi bisnis. Keenam, analisa bahasa tubuh. 7. Analisis audiens. Ke-8, peninjauan lokasi. Ke-9, berlatih dalam presentasi bisnis. Di sini ada komunikasi bisnis internasional. Komunikasi bisnis internasional merupakan sebuah komunikasi di dalam berbisnis dengan skala internasional atau komunikasi bisnis antar negara. Next. Nah, di sini ada fenomena global village. Menurut Luhan, dunia ini sudah semakin mengecil dan dapat diibaratkan dengan global village atau dunia bagai desa yang mudah dijangkau. Di era globalisasi seperti sekarang ini, orang sudah tidak memandang manusia dari hubungan antara suku, antara bangsa, dan negara. Mereka sudah memandang tentang ekspansi dan penguasaan terhadap pasar dunia secara global. Tak heran bila akhirnya banyak perusahaan melakukan perluasan pasar dengan membuka beberapa cabang di beberapa negara lain. Perubahan orientasi itu memerlukan strategis komunikasi yang bersifat global dan internasional. Semua strategis komunikasi harus berpatokan dan berpandangan pada pemasaran global atau internasional, terutama dalam penentuan harga, distribusi, merek, kemasan, dan komunikasi iklan dengan konsep yang sama hingga dipahami dan dapat diterima oleh warga negara tersebut. Dalam hal ini perlu adanya strategis komunikasi dalam bisnis dengan skala internasional tersebut. Inti dan komunikasi bisnis dalam pemasaran global adalah kesamaan pandangan pelanggan dan klien. Di antaranya beberapa negara tentang suatu bisnis atau produk dari bisnis itu sendiri. Jadi dalam memahami fenomena global tidak hanya selalu berorientasi pada produk, tetapi lebih pada komunikasi hingga respon dan reaksi yang diberikan bisa bersifat positif dan menguntungkan. Next. Nah, di sini ada tantangan komunikasi bisnis internasional. Ada bahasa, buta huruf, warna, gestur atau gerak, budaya, keberadaan media, sama kompetitor. Di sini ada bahasa. Nah, penggunaan bahasa dalam sarana komunikasi bisa bisnis bukanlah sesuatu yang sepele. Beda bahasa, beda budaya akan menyebabkan perbedaan penafsiran. Di sini khalayak atau pembaca bebas menginterpretasikan segala sesuatu dalam konteks bahasa yang mereka gunakan. Ada buta huruf. Tantangan dalam komunikasi bisnis internasional adalah masih adanya benturan masalah buta huruf. Bila menghadapi masyarakat yang banyak buta huruf, maka komunikasi harus lebih difokuskan pada hal-hal yang menarik. Dari sisi gambar dan efek perasanaan panca indera,
misalnya dengan memainkan warna dan keunikan lainnya. Di situ ada warna. Dalam konstelasi sosial budaya, masyarakat memiliki sentimen tentu terhadap warna-warna yang dihindari karena bisa menimbulkan simbolisasi negatif menyangkut sentimen lokal. Ada gestur tubuh. Gestur tubuh dunia mana tah? Nah, gestur atau gerakan tubuh atau isyarat hampir sama dengan warna karena bisa menyimbolkan sesuatu yang gamblang. Ada budaya. Ini kemana? Nah, budaya adalah faktor paling utama yang harus diperhatikan dalam komunikasi bisnis global. Gestur, isyarat, warna, dan bahasa sama akan mengerucut pada tantangan budaya dalam masyarakat. Ada keberadaan media. Ini di sini nggak ada. Oh, ini ada. Pemilihan media atau seluruh komunikasi adalah suatu yang perlu diperhitungkan secara optimal dalam transfer pesan informasi. Kompetitor mengetahui adalah cara yang paling cocok dalam melakukan pemasaran bisnis yang dijalankan secara global. Siapakah kompetitor dari tingkat perusahaan internasional, transnasional, atau dalam bentuk lokal? Next. Strategi dalam komunikasi internasional. Ada strategi sentralisasi dan produk, strategi desentralisasi dan produk, sentralisasi dan produk lokal, strategi produk sentral dan lokal. Next. Tahap-tahap dalam komunikasi tertulis. Yang pertama, pengirim pesan memiliki sebuah ide atau gagasan. Dalam bidang komunikasi atau komunikasi bisnis, jika kita sebagai pengirim pesan memiliki sebuah ide atau gagasan yang berkaitan dengan organisasi atau bisnis yang kita lakukan dan ingin disampaikan kepada khalayak, maka proses komunikasi pun dimulai. Begitupun dengan bidang komunikasi atau konteks komunikasi lainnya. Yang kedua, pengirim pesan yang melakukan enkode terhadap ide atau gagasan dalam sebuah pesan. Hal ini terjadi ketika kita sebagai pengirim pesan menempatkan ide atau gagasan ke dalam sebuah pesan sebagai pengirim pesan. Kita melakukan enkode terhadap ide atau gagasan tersebut atau mengekspresikannya dalam kata-kata atau gambar. Kita harus mengembangkan keterampilan dalam melakukan enkode ide atau gagasan agar pesan-pesan yang dikemas menjadi lebih efektif. Selanjutnya yang ketiga, pengirim pesan memproduksi pesan dalam sebuah media. Pesan yang telah dikemas oleh pengirim pesan kemudian disajikan kepada khalayak melalui saluran atau media komunikasi. Media yang digunakan dalam pengiriman pesan umumnya dalam berbentuk oral, tertulis, visual maupun elektronik. Yang keempat, pengirim pesan mengirimkan pesan melalui sebuah saluran komunikasi. Saluran komunikasi atau media komunikasi yang akan digunakan untuk mengirimkan pesan
tentu berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi. Berbagai teknologi yang ada kini dapat digunakan oleh pengirim pesan untuk menyampaikan pesannya pada khalayak. Saluran komunikasi umumnya terkait dengan sistem yang digunakan untuk mengirim pesan. Saluran komunikasi dapat berubah percakapan secara tatap muka, internet sebagai media komunikasi, dan lain-lain. Selanjutnya, yang kelima, khalayak menerima pesan. Jika saluran komunikasi berfungsi dengan baik, maka pesan-pesan akan dapat menjangkau khalayak sasaran. Perlu dipahami pula bahwa sampainya pesan pada khalayak tidaklah menjamin khalayak akan memberikan perhatian atau memahami isi pesan secara tepat. Hal ini disebabkan adanya penafsiran yang berbeda yang dilakukan oleh khalayak serta adanya hambatan-hambatan komunikasi yang terjadi selama proses komunikasi. Yang keenam, selanjutnya yaitu khalayak melakukan dekode terhadap pesan. Setelah pesan diterima oleh khalayak, tahap yang dilakukan selanjutnya oleh khalayak adalah melakukan dekode terhadap pesan. Yang ketujuh, khalayak memberikan tanggapan atau respon terhadap pesan. Pengirim pesan dapat menciptakan ruang atau kesempatan bagi penerima pesan untuk memberikan respon atau tanggapan dengan cara-cara yang positif. Pemberian respon atau tanggapan oleh khalayak tergantung pada kemampuan khalayak untuk mengingat pesan dan bertindak, kemampuan khalayak untuk bertindak, serta motivasi khalayak untuk memberikan respon. Yang kedelapan, khalayak memberikan umpan balik kepada pengirim pesan. Dalam rangka memberikan respon atau memberikan respon terhadap pesan, khalayak dapat memberikan umpan balik yang dapat membantu pengirim pesan melakukan evaluasi usaha komunikasi yang efektif. Umpan balik dapat berupa komunikasi verbal, menggunakan kata-kata tertulis atau ujaran. Komunikasi nonverbal, menggunakan gestur, ekspresi wajah, atau perlambang lainnya, ataupun keduanya. Sebagaimana pesan umpan balik yang disampaikan oleh khalayak. Khalayak juga memerlukan proses dekode karena adanya pemaknaan yang beragam. Kedelapan, tahap tersebut menggambarkan bagaimana sebuah ide atau gagasan mengalir dari pengirim pesan pada penerima pesan. Dalam proses komunikasi, pesan-pesan yang mengalir dari pengirim pesan dimungkinkan mengalami distori atau salah penafsiran yang dilakukan oleh penerima pesan. Ada pertanyaan? Ya, saya mau tanya dong. Saya Lina dari kelompok 6 mau bertanya. Bentar. Ini bagaimana? Halo, saya mau ngomong dulu. Tunggu sebentar. Kenapa Bapak? Ya, lanjut. Oh ya. Oke, Lina. Bagaimana menentukan rapat bisnis yang efektif? Tolong jelaskan. Bagaimana menentukan rapat bisnis yang efektif? Oke. Tolong dijelaskan. Terima kasih. Ya, ada pertanyaan lagi. Saya Pak mau bertanya Pak. Siapa namanya? Anggi Pak. Oke, silakan Mbak Anggi. Pengertian analisis audiens dan pengertian analisis audiens dan seberapa penting analisis audiens bagi manajemen. Satu pertanyaan terakhir. Saya Pak, izin bertanya Pak. Siapa namanya? Saya